nanti gunung-gunung itu akan hancur sehancur-hancur. Dan kita akan berada di dalam perut bumi. Kemudian kita akan dibangkitkan kembali. Dalam kondisi telanjang. Tidak beralaskan kaki. Tidak membawa apa-apa. Allah Azza wa Jalla berfirman di sebuah surat yang sering kita dengar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kelak bumi itu akan goncang dengan segoncang-goncangnya. Kita bisa bayangkan ketika terjadi gempa 5 menit dengan skala 7. Apa yang akan terjadi dengan kota Solo ini? Mungkin antum akan dengarkan ana kalau terjadi gempa. Antum akan tinggalkan ana. Antum akan saling injak-injak di pintu itu. Antum hanya akan berpikir diri antum sendiri. Akan datang masa itu. Dan kelak bumi ini akan memuntahkan yang ada di dalam perut bumi. Memuntahkan manusia-manusia yang hilang. Yang telah menjadi tanah. Untuk dibangkitkan. Agar mendapatkan balasan atas apa yang dia amalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan taqiul ardu aflada kabidiha. Bumi itu akan memuntahkan buah hatinya. Apa yang ada di dalam bumi akan dimuntahkan oleh bumi. Amthal al-ustuwan minadh-dhahabi wal-fiddah. Bumi itu akan memuntahkan seperti tiang-tiang ini. Antum lihat tiang ini jamaah, emas dan perak. Bayangin ya, orang itu berebut emas 10 kilo. 20 kilo. Kelak bumi itu akan memuntahkan seperti tiang-tiang ini. Dimuntahkan. Orang melihat. Itu berceceran emas dan perak. Yang untuk jadi orang kaya kita melihat sebagian manusia berangkat menuju ke pedalaman hutan. Tatkala dia mendengar ada sungai yang pasirnya mengandung emas. Kita melihat bagaimana Freeport yang sampai hari ini dikeruk emasnya. Nanti di jalanan. Di mana-mana bumi itu akan memuntahkan emas itu. Emas kelondongan. Bukan 5 kilo, bukan 10 kilo. Kata Nabi SAW, fayaji'ul qatil. Seorang pembunuh datang melihat itu emas. Lalu dia mengatakan, fi hadza qataltu. Gara-gara ini aku membunuh. Wallahi jamaah, kita melihat pembunuhan. Gara-gara sepeda motor. Begal-begal. Dia ambil sepeda motor. Dia jual berapa jemaah? 2 juta? 3 juta? Berapa juta jemaah? Siapa yang jadi penadah di sini? Siapa yang pernah beli motor STNK-an? Nggak pakai BPKB? Nah? Tergantung motornya. Masya Allah. Iya, gara-gara 1,5 juta, gara-gara 2 juta dia membunuh jemaah. Ada yang membunuh gara-gara kalung emas. Kalung emas yang berapa gram? Ini orang tatkala melihat gelondongan emas seperti itu, dia mengatakan fi hadza qataltu. Gara-gara ini aku membunuh. Wa yaji'ul qati. Dan datang orang yang memutuskan silaturahim. Dia nggak mau kenal sama pamannya.
Dia nggak mau kenal sama adiknya, sama kakaknya. Dia datang kepada emas dan perak itu sambil mengatakan, fi hadza qatta'tu rahimi. Gara-gara ini aku memutuskan rahimku. Wa yaji'us sariq. Pencuri juga datang melihat gelondongan emas itu, sambil mengatakan, fi hadza quti'at yadi. Gara-gara ini tanganku dipotong. Thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Semuanya meninggalkan itu emas gelondongan, itu perak gelondongan. Tidak ada yang ngambil sedikit. Ahibati fillah. Ana ingin mengingatkan hakikat dunia ini. Ya, yang sekarang kita sibuk mengumpulkan harta. Kita ingin lebih kaya. Kita ingin bersaing dengan kawan kita. Lihat HP kawannya, iPhone 17. Belum keluar. Ngikutin juga antum, insyaallah. Antum bisa ngelihat iPhone itu dari berapa jamaah? Dari iPhone berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Apakah kalau sampai 15 orang berhenti? Tidak berhenti. Ya. Orang akan terus terobsesi lebih. Lau utiya ibnu Adam. Kalau anak Adam itu dikasih 1 lembah isinya emas. Stadion, ada stadion di Solo. Oh alhamdulillah gitu kan. Nah kalau antum punya full stadion itu emas, cukup. Alhamdulillah yakfi, sudah anak nggak kepingin lagi. Bohong. Antum bisa melihat orang-orang yang hartanya sudah 100 triliun. Berhenti? Sudah 1000 triliun. Dikatakan nih orang terkaya dunia nih. Hartanya 3000 triliun. Berhenti? Nggak berhenti. Tidak ada yang membuat orang puas itu kecuali